Salam semuanya. Halo. Salam semuanya. Halo. Hai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini akan sedikit berbeda ya, karena hari ini dari semalam sampai pagi hari ini tidak turun hujan. Beberapa minggu ini hujan terus yang kasih ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Yakobus pada pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita buka Alkitab kita dari Yakobus pada pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Baik, kita akan langsung buka Alkitab kita ya. Kembali lagi, mohon untuk bagi berdiri karena ini adalah ayat pertama yang kita baca di dalam teks khotbah kita pada hari ini ya. Yakobus pada pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca secara responsor ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dimulai ayat 13, ayat yang ke-14, demikian seterusnya. Baru ayat yang ke-18 kita akan baca bersama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil kepada ketua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta menyanyinya dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dapat dikotor, tak bisa kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sama-sama. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang kasih. Ya, saudara yang kasih. Baru saja kita baca ayat teks dalam renungan kita buat pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Saudaraku, berbicara tentang doa. Ya. Berbicara tentang doa. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Saudaraku, doa itu memperlihatkan kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena doa itu adalah komunikasi kita. Ya. Dan Tuhan kita yang maha tahu, maha mengerti, dan semua bahasa di dunia itu jumlahnya, saudara-saudara yang kasih, itu sangat banyak sekali. Kalau di Indonesia saja, ya, itu bahasa di Indonesia itu banyak sekali. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia saja, ya, kalau kita ingin tahu berapa sih bahasa Indonesia itu, ya, bahasa Indonesia, saudara-saudara yang kasih, maka kita mendengar yang namanya, kalau di Alkitab kita itu namanya terjemahan bahasa Indonesia baru. Ya. Ada lagi terjemahan bahasa Indonesia lama. Ada lagi terjemahan bahasa Indonesia tempo dulu.
Ya. Nah, ada tempo dulu, ada lama, ada baru. Dari 3 bahasa Indonesia ini pun itu mempunyai dialog yang berbeda-beda. Ya. Ada perbedaan sedikit antara bahasa Indonesia lama dengan bahasa tempo dulu. Ya. Apalagi dengan bahasa Indonesia baru. Ya. Nah, sudah begitu masih ada lagi bahasa Indonesia masa kini. Ya. Lalu kemudian ada lagi bahasa Indonesia mudah dibaca. Ya. Dan kalau kita lihat Alkitab kita itu intinya sama, ya. Tapi ketika kita membacanya ada kalimat yang berbeda, walaupun intinya sama. Itu dari sisi bahasa Indonesia. Di Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa. Ya, banyak suku bangsa. Ya. Dulu kalau saya tahun 90-an pertama kali ke Sumatera Utara, ya, saya dulu pikir itu Batak, ya itu cuma satu, yaitu Batak saja. Tak pikir sama Surabaya tadi ya. Tapi ternyata Batak itu terdiri dari beberapa suku Batak. Ya, ada Batak Toba, ada Batak Tapanuli, ada Batak Simalungun, ada Batak Tapak Dairi, ada Batak apa lagi? Karu lagi, ada lagi selain daripada itu. Pada ini, masih ada lagi. Nias bukan Batak ya, bukan Batak ya. Nah, saya sudah yang kasih. Rupanya di masing-masing suku di tanah Batak pun punya bahasa yang berbeda-beda. Nah, Nias itu kan satu, gitu. Hanya Nias, jadi beda. Nah, ternyata ketika saya ada sudah di dalam Nias, saudara yang kasih. Dulu saya pikir bahasa Nias itu sama, pokoknya semua Nias sama bahasanya. Kan gitu kan? Sudah dia kasih. Rupanya kalau Nias Indo dengan Nias Selatan itu bahasanya juga ada yang berbeda, saudara yang kasih. Ya. Nah, awal-awal ketika Ibu Gembala menerjemahkan Bapak Gembala, ya waktu di Nias Indo tidak ada masalah. Tapi begitu masuk menerjemahkan ke Nias Selatan, nah itu ada kalimat-kalimat yang tidak bisa dimengerti, kan itu sudah sulit ya, dan lain sebagainya. Nah, maka itu terdiri dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu baru di Indonesia. Bagaimana dengan negara yang lain, saudara yang kasih? Ya, karena Yesus itu adalah Maha Tahu, maka Yesus itu semua bahasa itu tahu. Wah, saudara yang kasih. Coba bayangkan, sampai sekarang aku bahasa Indonesia, bahasa Nias itu nggak ngerti. Paling ngerti kayak aku. Mana ngerti? Nah, saudara yang kasih, susah sekali saya mempelajari itu. Lalu kemudian Tuhan kita tahu semua bahasa itu. Dan saudara berdoa pakai bahasa apa? Silakan saudara yang kasih. Ya, maka itu Tuhan tidak pernah mempersulit umatnya. Ya, walaupun Tuhan Yesus itu dilahirkan di mana? Halo, saudara? Tuhan Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem. Di Israel, komunitas orang-orang Yahudi, dan di mana bahasa yang ada di sana, saudara yang kasih, ada bahasa Arami, ya, bahasanya orang Yahudi. Saudara-saudara yang kasih, tapi oleh karena Dia adalah Allah, maka Dia Maha. Dan Yesus tidak pernah belajar bahasa Indonesia, tidak pernah belajar bahasa Batak, saudara, tapi Dia mengerti ketika engkau berdoa pakai bahasa Batak sekalipun. Ya, maka itu saudara, tidak ada alasan bagi orang percaya tidak
bisa berdoa. Ya, saya gambarkan aja, bayangkan saja. Ya, berdoa itu adalah komunikasi. Kalau Allah itu adalah Bapa dan kita ini adalah anak, maka apa yang diminta oleh anak, Bapak itu mengerti sampai di mana pengetahuan anak, sampai di mana kecakapan bahasa anak. Ketika ada orang Kristen, dia berdoa, doanya patah-patah, ya, tidak tersusun dengan rapi. Sudah biasa. Sama seperti kalau kita ini orang tua, kita tahu anak kita, ya. Nah, bahasa anak kita itu tidak tersusun rapi. Ketika dia minta sesuatu, kita pasti tahu. Dan Yesus mengatakan, apalagi Bapak kita di surga, dia pasti tahu. Dia pasti tahu. Jadi saudara-saudara yang kasih, maka berdoa itu sangat penting. Ya, dan tahukah saudara-saudara yang kasih, dan itu survei membuktikan, mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, doa itu tidak pernah berubah. Sebuah komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita punya doa dan hidup kita dibenarkan, maka doa kita itu besar kuasanya. Doa itu besar kuasanya. Nah, dalam kitab Yakobus diberitahukan kepada kita, saudara-saudara yang kasih, bahwasanya ketika kita berdoa, kalau ayat ini memberitahukan kepada kita, Elia sedang mengajar kepada kita, kalau engkau ingin berdoa, tambahi lagi dengan beriman, yakin. Maka ketika sembuh, ketika kita berdoa sembuh, terjadilah sembuh. Saudaraku, itu nyata. Ini kejadian yang nyata. Yang hari Minggu kemarin datang, minta layani keluarga itu diliputi oleh penguasa ke-8. Anak gadis. Coba bayangkan. Sudah sekian lama sakit. Dokter tidak tahu sudah berapa sakit. Pernah dulu mertuanya antara hidup dan mati. Saudara, gak enak memang saudara kalau antara hidup dan mati. Yang enak itu hidup atau mati. Nah itu enak sebenarnya. Kalau hidup gak sakit, kalau mati juga tidak sakit. Nah kalau antara hidup dan mati itu kan sakit sudah. Bertahun-tahun. Tengah malam dia bertelepon, ring akan halo selalu menangis. Pak Pendeta tahu, Pak Pendeta ibu mertua begini. Jam 00 kali ke rumah sakit. Selesaikan segala urusannya, bisa mengampuni dan lain sebagainya, ilmu dan lain sebagainya. Selesai. Belum sampai ke rumah, masih ada di rumah sakit mana itu yang pemerintah itu, rumah sakit apa namanya? Yang di Medan. Penyakit. Masih di dalam lift dapat telepon. Udah pulang ke rumah bapak. Doa, ya sesuatu yang tadi. Ya, diperlukan beriman. Elia berkata, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali. Ya. Dan Alkitab mencatat di dalam kitab Yakobus tadi berapa lama, berapa tahun? Masih ingat? 3 tahun 6 bulan.
Saudaraku, bayangkan kalau di tempat kita di Sumatera Utara tidak hujan 3 tahun 6 bulan, kira-kira bagaimana? Jangan-jangan Danau Toba kering. Ya jangan-jangan ya, walaupun itu mungkin enggak ya. Nah, saudara-saudara yang kasih, kalau tidak hujan 1 tahun barangkali masih bisa dimaklumi. 3 tahun 6 bulan. Coba kita lanjut baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-45. 1 Raja-Raja, 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-18 ayat 45. Kita lihat saudara-saudara yang kasih. Ini orang yang sama. Apa dia katakan? Kita baca 2, 3. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap dan awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Ya, setelah 3 tahun 6 bulan, ya semua berteriak, Ahab juga berteriak minta tolong saudara-saudara yang kasih. Lalu berserulah Elia, Tuhan turunkan hujan. Saudaraku, yang lagi terik matahari, yang lagi suasana panas, saudara-saudara yang kasih, langsung mendadak saudaraku. Ya, sekejap mata langit menjadi gelap, awan badai, lalu turunlah hujan dengan lebat. Ini bukan dongeng ya, untuk menindakbudukkan bayi kecil, tidak. Tapi ini adalah sejarah fakta yang terjadi di dalam dunia ini. Setelah Elia punya murid. Siapa tahu muridnya Elia? Namanya mirip. Siapa murid Elia? Elisa. Kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, saudara-saudara yang kasih. Itu 1 perikop. Ayat 4 sampai 7 itu 1 perikop, saudara yang kasih. Yang bawa Alkitab, yang buka Alkitab Android. Di atas ayat 1 itu ada judul. Apa judulnya itu? Minyak seorang janda. Nanti baca di rumah ayat 1 sampai 7. Iya. Saudaraku, janda ini adalah suaminya dulu adalah hamba Tuhan. Lalu kemudian hamba Tuhan itu meninggal, akhirnya janda itu hidup bersama dengan anaknya. Saudaraku, kehidupan hamba Tuhan yang pada waktu itu agak sedikit berbeda dengan kehidupan hamba Tuhan di akhir zaman. Saya tidak tahu kenapa bisa berbeda. Yang zaman dulu, saudara-saudaraku yang kasih, atau yang saya tahu, hamba Tuhan yang hidup pada tahun 70-an, yang dimana saya juga hidup pada tahun 70-an sampai sekarang sih. Artinya tahun 70-an saya masih kecil. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, hampir saja setiap hamba Tuhan itu tidak mempunyai pekerjaan lain selain daripada melayani Tuhan. Ada seorang dokter yang terkenal di Surabaya. Dokter Yusa. Saudara-saudara yang kasih, begitu dia dipulihkan hidupnya,
dijamah oleh Tuhan, lalu kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian dia menyatakan tidak, aku melayani Tuhan. Saudara tahu, praktek kedokterannya tutup dia. Dia bekerja di rumah sakit, berhenti. Apa? Melayani Tuhan. Makanya waktu itu ada lagu yang sangat populer. Kerja buat Tuhan selalu manis. Ya kan? Bisa itu? Bisa lagi itu? Kenapa sekarang lagu itu jarang diperdengarkan lagi? Karena sudah mulai berbeda, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dengan baik, punya jemaat, saudara-saudaraku yang kasih, jemaatnya sudah mengerti perpuluhan, sudah mengerti persembahan, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, mungkin dia berpikir, aduh, anakku kan kuliah untuk uang banyak. Sehingga yang terjadi adalah hamba Tuhan yang tadinya kerja buat Tuhan selalu manis, mulai berputar cari pekerjaan, cari pekerjaan. Nah, itu yang menjadi berbeda. Ya, oke lah. Lalu kemudian kita lihat di sini, saudara yang kasih. Ini berbicara tentang perempuan itu, si janda itu yang suaminya hamba Tuhan. Saya nggak tahu proses perjalanan hidupnya, tapi Alkitab mencatat bahwasanya si janda hamba Tuhan beserta dengan anaknya itu dililit hutang. Ya, dililit hutang. Saudara yang kasih, apakah si janda itu tidak berusaha? Saya yakin dia berusaha. Tapi tetap larinya datang kepada Tuhan. Maka dia datang kepada Elisa. Elisa, engkau tahu siapa suamiku? Engkau tahu suamiku sudah meninggal waktu itu. Apa kata Elisa? Melalui pembantunya, Gehazi. Gehazi, kamu ke sana. Apa yang dia perlu? Apa yang dia perlu? Pak Gehazi, bagaimana caranya aku bisa melunasi utang-utangku? Gehazi datang kepada tuannya lagi, kepada Elisa. Pak Elisa, ya itu butuh duit. Hutangnya banyak. Ya. Sejak meninggal suaminya hamba Tuhan itu. Apa kata Elisa? Oke, kamu datang lagi, bilang, tanya berapa banyak buli-buli di rumah, ya, ataupun katakanlah gentong di rumahmu. Cuma satu. Maka hamba Allah itu tahu satu ini nggak akan cukup untuk menyelesaikan masalahnya. Sekarang kamu cari ke tetanggamu, pinjam itu buli-buli atau gentong-gentong itu. Dipinjam itu, tetangga saudara yang kasih. Nah, kalau sudah, mana buli-bulimu yang kecil itu, botolmu yang kecil itu, didoakan. Lalu kemudian engkau tuangkan itu botolmu, tuangkan botolmu. Jangan diberhentikan. Botol itu kalau ini buli-buli, gentong ini sudah penuh, gentongnya dipindah, dimasukkan lagi yang baru. Ini jangan sampai berhenti. Selalu. Dan Alkitab nanti baca di rumah ya, ayat 1 sampai ayat 7. Ya. Beberapa buli-buli ini sampai penuh, saudara-saudara yang kasih. Dan pada akhirnya selesai. Itu karena kuasa doa. Masih tetap orang yang sama Elisa. Kalau ini ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saudara yang kasih. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-37. Judulnya apa di situ? Ayat yang
buka Alkitab ataupun Alkitab elektronik, judulnya apa di situ? Agak keras apa? Perempuan Sunam dan anaknya. Ya, ada yang pernah dengar ceritanya ini ya, perempuan Sunam dan anaknya. Lalu ceritanya gimana ya? Perempuan Sunam itu adalah orang yang takut sama Tuhan. Dia tahu bahwasanya ada hamba Allah yang senantiasa berada di kotanya ketika di dalam perjalanan. Lalu perempuan Sunam itu berkata kepada suaminya, kita harus buat kamar khusus. Di kamar itu kita sediakan tempat tidur, kita sediakan meja, kita sediakan dan sediakan yang lain-lain, termasuk makanan. Wah, ini adalah anak Tuhan yang sangat baik. Dan ketika hamba Tuhan itu sampai, Elisa itu sampai, dia ditempatkan ke kamar yang bagus, ruangan yang bagus, meja yang bagus, lengkap dengan hidangannya. Iya, ini anak Tuhan tidak pernah berbicara apa-apa, tidak pernah minta apa-apa dia. Pokoknya aku ingin melayani Tuhan saja, karena ini adalah hamba Tuhan. Tapi si hamba Tuhan diberikan hati untuk berpikir, gak mungkin. Ya, cobalah orang begitu baik sama kita, dia melayani dengan sungguh-sungguh, pasti ya ada sesuatu dalam hatinya. Saudaraku, ada orang yang bisa menyampaikan isi hatinya secara langsung. Tapi ada orang yang tidak bisa menyampaikan secara langsung. Iya. Nah, kalau menyampaikan secara langsung itu enak. Tuhan, aku perlu ini. Yang tidak secara langsung. Akhirnya susah. Makanya hamba itu bertanya, mana anaknya? Dia bilang apa? Saya belum punya anak. Oke, tahun depan bulan yang seperti ini kamu melahirkan. Berumah tangga cukup bertahun-tahun sudah bertahun-tahun tidak punya anak, sampai dia bosan gitu loh. Karena dia pikir tidak mungkin punya anak, makanya tidak terpikirkan punya anak, walaupun itu sebuah kerinduan. Orang mana yang tidak inginkan anak? Iya. Kalau berbicara tentang diskusi tadi, dia kan tidak ditanya. Karena ditanya aja kan, mana anakmu? Belum punya anak. Lalu kemudian Elisa bilang, tahun depan ya, waktu seperti ini, kamu akan melahirkan. Yang tertawa dia. Apakah apa namanya itu mau ngomong takut dosa, tapi nggak mau ngomong ya gimana, kan itu sudah tidak kasih, itu perempuan. Ya. Tapi kita kalau membacanya dari ayat 8 sampai dengan ayat 37, nanti kita akan ketemu ibu itu melahirkan. Setelah menjadi besar, bayangkan, tidak demam, tidak surat perintah. Sehat dia. Waktu bapaknya ke ladang, dia ke ladang. Sampai di ladang bertemu dengan bapaknya, langsung dia pegang-pegang kepala. Aduh, sakit sekali. Nah, di situ dia mau mati. Maka ketika hamba Allah itu datang, Elisa itu datang, apa kata perempuan ini? Karena ditanya, hei perempuan sini, selamatkah engkau suamimu dan anakmu? Ya selamat Tuhan. Tapi satu yang saya tidak bisa mengerti Tuhan. Apa? Aku kan gak minta Tuhan, minta Tuhan. Aku kan gak minta anak.
kamu punya anak. Dan aku sudah punya anak, sekarang sudah dewasa. Tapi ini mau mati. Mau mati Bapak Ibu. Yang repotnya sudah mati. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, anak itu tidak mati. Nanti dibaca di rumah. Nah Bapak Ibu, itu yang terjadi di dalam perjanjian lama pada bagian cerita nabi-nabi yang sangat lama. Kita mundur, kita maju. Yosua pada pasal 10 ayat 12 sampai dengan 15. Yosua, ya. Yosua. Ya, jadi saya mengisahkan tentang pengalaman yang pernah terjadi di dunia ini, saudara, yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, Yosua pada pasal yang ke-10 ayat 12 sampai 15. Nah, kita baca. 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, perhatikan ya, 2, 3. Matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayor. Surat matahari berhenti, bulan berhenti ya. Terus ayat yang ke-13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbentang kira-kira sehari sepenuh. Ayat yang ke-14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ayat yang ke-15 ya. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Saudaraku, berdoa untuk matahari berhenti itu matahari. Berdoa untuk bulan itu berhenti, saudaraku, maka berhenti itu bulan. Saudaraku, ini kisah nyata, bukan dongeng, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang sedemikian ini, saudara-saudara, doa itu benar-benar bisa nyata. Tuhan bisa mendengar kita. Maka itu sebabnya kita harus mengandalkan doa. Ya, kalau kita lihat pengalaman dari doa para nabi-nabi tadi, maka belajar kita. Belajar. Mungkin ini kita berpikir tidak mungkin. Mungkin kita berpikir itu kan zaman dulu, bukan zaman sekarang. Saudaraku, apakah kita tidak percaya kuasa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh andalkan Tuhan, ya, bukankah kitab Injil itu memberitahukan kepada kita, kalau engkau mempunyai iman sebesar apa? Biji sesawi. Itu kata-kata kalimat yang gak cocok. Bayangkan kenapa? Loh, biji sesawi itu kan berapa besar? Berapa besar dari biji sesawi? Kalau yang saudara tahu biji yang paling kecil, biji apa? Bayam. Semangka. Aku. Bayangkan Tuhan bilang, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, sementara biji sesawi itu lebih kecil daripada biji bayam. Loh,
Loh kan seharusnya, ya, seharusnya. Sekecil biji apapun, itu kan gitu ya. Ini dibilang sebesar biji sesame, coba bayangkan. Artinya itu tidak perlu iman yang besar, iman yang kecil itu adalah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena iman yang kecil itu dampaknya besar. Biji sesawi memang lebih kecil dari biji bayam. Tapi hasilnya suatu yang kasih. Kalau biji bayam kita tanam, halo Bapak Ibu, seberapa yang paling tinggi itu biji itu apa pohon bayam? Ini tanaman. Ada segini pohon bayam? Hah? Ada. Tidak ada. Segini ada? Mungkin ada. Tapi kalau segini, tidak mungkin ada. Loh, biji sesawi itu bisa tinggi. Aku bisa manjat, saudara biasa sih. Itu biji sesawi. Gambaran kita, apa yang ada dalam pikiran kita, biji sesawi itu bukan biji sawi. Bukan. Ya, memang kalau biji sawi, kalau jadi pohon cuma segini, itu biji sawi. Ini sesawi, saudara-saudara yang kasih ya. Nah itu maksudnya, ya. Maka dahulukan doa, utamakan doa. Maka tanam di dalam diri kita, batin kita, hati kita, sebuah gerakan. Yuk, Philadelphia dulu. Adakan gerakan doa. Pagi hari, ya, kita gerakan dalam hati kita berkata kepada Tuhan, aku mau adakan gerakan doa. Pagi hari aku berdoa, malam hari aku berdoa. Amin. Amin. Aku nggak perlu aku pagi hari datang ke rumah masing-masing ya. Tapi Tuhan, karena kita berjanji kepada Tuhan. Ya. Nah kesimpulannya saudara-saudaraku yang kasih, apa yang ditulis dalam Amsal, kan? Dalam Amsal pada pasal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat yang ke-29. Ya ini kesimpulan, ada 3. Ini kesimpulan pertama ya. 2, 3. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar. Ini kesimpulannya ya. Jadi doa orang benar itu pasti didengar. Yang kedua, kesimpulan kedua, Mazmur 34 ayat 16. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Kita baca 2, 3. Wajah Tuhan, bukan. Nah ini ya, kita baca 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Ya, kalau kita berdoa, bila perlu kita berteriak, Tuhan tolong aku. Ini yang menjadi masalahku. Ya, yang ketiga kesimpulan. 1 Tawarik pada pasal yang keempat ayat 9 dan 10. 1 Tawarik pada pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan 10 ya. Ini terakhir ya. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yuk ayat yang terakhir kita ada 10. Kita baca 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
menimpa aku. Perhatikan ayat terakhir ya, 2, 3. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kita bagi berdiri sesuatu. Saudaraku, kita nanti akan bawa kita dalam doa. Yang terakhir itu Yesus mendengar lebih dari yang diharapkan, sesuatu yang kasih. Dan kita tadi berdiri semuanya sembari dengarkan kalimat ini. Saudara-saudaraku yang kasih, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak suka berdoa. Karena sama seperti kita di dalam keluarga, kita tidak akan mungkin kita tidak berbicara kepada orang tua kita. Demikianlah di dalam Tuhan. Maka engkau tidak akan mungkin, engkau tidak akan berkata-kata dengan Tuhan. Itulah yang namanya doa. Engkau punya pergumulan, engkau punya, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Dia beri yang terbaik di waktu yang
Engkau sampaikan kepada kami bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kami. Dan di saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menyertai doanya. Maka Tuhan menjawab setiap apa yang dia serukan kepadamu. Dan di saat dia berdoa, hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Maka selama itu juga hujan tidak turun. Dan di saat dia berdoa berseru kepadamu kembali, dan langit menurunkan hujan kembali. Itulah sebabnya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, di saat kami berseru kepada nama Yesus, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Kami percaya siang hari ini, apapun yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa kami akan terima dengan iman. Bahwa kami pula akan membawa jawaban-jawaban dari Tuhan. Kami akan pula membawa kesembuhan. Kami akan pula dengan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Kau menyertai dalam hati kami, sehingga itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mudah putus asa, tidak mudah goyah. Kami tetap memiliki iman yang teguh kuat di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin kami mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati apa yang luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas sebentar juga Tuhan siang hari ini kami akan memberikan korban persembahan kami. Dan yang Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi siang hari ini, yang memberi korban persembahan kas gereja ucapan syukur persepuluhan. Bahkan Esra Pelintang siang hari ini, Tuhan akan membalasnya 30-60 bahkan 100 kali lipat. Tuhan akan membukakan tiga pihak tangan tercurah bagi jemaat Tuhan yang setia mengembalikan setiap dari Tuhan siang hari ini.